selain pemandangan yang indah yang cantik, Manado juga dikenal sebagai gudangnya para wanita-wanita cantik. Bener nggak? Bener dong. Lihat nih teman-teman sedang Manado, cantik-cantik kan? Kayaknya sih soal kecantikan perempuan Manado, Sulawesi Utara sudah jadi rahasia umum, gak perlu diragukan lagi. Artis-artis cantik penghias layar kaca atau layar lebar yang memiliki darah alias garis keturunan Manado fix terpantau cantik. Gak percaya? Coba dicek ya. Ada Angel Karamoy, Amanda Manopo, Davina Karamoy, hingga Felicia Angelista. Bahkan Nagita Slavina pun punya darah Manado dari ayahnya Gideon Tanker loh. Ternyata kecantikan perempuan Manado tak bisa lepas dari sejarah dan tradisi budaya Minahasa. Keturunan Manado seringkali memiliki campuran genetik yang beragam dari berbagai suku dan etnis, termasuk suku Minahasa dan kelompok etnis lainnya di Sulawesi Utara. Bahkan mereka memiliki garis keturunan dari bangsa Portugis, Spanyol, Belanda hingga Tionghoa loh. Wah, pantesan pada cantik-cantik ya. Keanekaragaman genetik ini memberikan variasi dalam ciri fisik seperti warna kulit hingga struktur wajah yang mungkin dianggap menarik atau cantik oleh sebagian orang. Sebenarnya senang sih Kak kalau dibilang kayak gitu, tapi kayaknya kalau cantik itu kan relatif ya. Tapi memang kalau Wulan keluar kota Manado, emang ketemu orang-orang dari luar Manado katanya gitu. Tapi kalau menurut aku sih Kak, kalau emang kita udah cantik dari dalam hati, pasti luarnya cantik sih. Oke. Kalau dari mamaku sih dari dulu paling penting ya harus bersih. Bersih apanya tuh? Badannya harus bersih lah. Terus mungkin kalau habis keramas ya, itu dulu sering dipakein minyak kemiri. Iya, Untuk minyak apa kemiri. Biar rambutnya sehat, terus lebat. Terus biasa tuh dipakein lidah buaya ya. Sejak zaman kolonial, Manado menjadi pusat perdagangan dan interaksi berbagai bangsa seperti Portugis, Belanda, Spanyol, dan Tiongkok. Seiring berjalannya waktu, perkawinan lintas budaya pun terjadi, menghasilkan keturunan dengan wajah yang memiliki keunikan tersendiri atau banyak yang menilai sebagai kecantikan khas perempuan Manado. Seperti pada umumnya cantik versi perempuan Asia, berkulit putih bersih, berhidung mancung, dan bertubuh semampai. Meski cantik pada dasarnya relatif, bukan suatu hal yang absolut. Semua perempuan cantik dengan versinya masing-masing. Mungkin secara kalau bisa dibilang, mungkin genetik yang akan lebih berpengaruh dari situ. Karena kalau kita lihat orang Minahasa, mereka adalah bagian dari satu bangsa yang kita sebut dengan Austronesia. Austronesia itu kan bangsa yang sangat umum, yang ada di wilayah Asia Pasifik. Tapi mungkin kalau kita misalnya melihat kesamaan, karena memang kalau kita lihat di wilayah timur Indonesia, orang Minahasa itu cenderung berbeda secara rupanya begitu, atau perawakannya dibandingkan dengan suku yang lain. Dari segi geografis, kawasan pegunungan yang mendominasi Provinsi Sulawesi Utara disebut-sebut sebagai salah satu penyumbang kecantikan perempuan Manado karena kelembapan kulit terjaga dan terbebas dari paparan sinar matahari. Persilangan budaya membuat keturunan Manado memiliki tradisi dari berbagai aspek budaya asing, termasuk tata rias, busana, dan standar kecantikan yang beragam. Tradisi dan budaya Minahasa, suku asli Manado, sangat menghargai kebersihan, keteraturan, dan penampilan, hingga para perempuan Manado pintar merawat diri dan menjaga penampilan. Hal ini kini seolah menjadi gaya hidup, sampai-sampai ada istilah, biar kalah nasi, jangan kalah aksi, yang artinya, biar tidak makan, asalkan bisa mengikuti perkembangan mode. Kalau kita pergi ke wilayah seperti di Kakas atau misalnya di Tondano, itu hampir setiap hari itu orang di sana itu mandi dengan air yang ada kandungan sulfur dan belerangnya, sehingga kemudian apakah itu menjadi satu hal yang mempengaruhi? Bisa saja ya seperti itu. Walaupun secara lahir ya atau genetika itu ya sudah memang kulit putih seperti itu ya. Di Minahasa sendiri, masyarakat Borgo terkenal dengan perkawinan campur yang terjadi di masa kolonial. Keturunan dari ayah atau garis keturunannya merupakan orang Spanyol, Portugis, atau Belanda. Sedangkan ibunya adalah warga asli.
Masyarakat Borgo awalnya mendiami wilayah Manado Tua karena di Pulau Manado Tua lah bangsa asing pertama kali mendarat di Sulawesi Utara. Namun kini sudah menempati berbagai wilayah di kota maupun pesisir. Kalau sekarang ini sudah diakui oleh pemerintah bukan hanya dari Portugal, terus Spanyol sama Belanda, tapi sudah ditambah dengan dari negara Jepang. Jepang, ada perkawinan campur Jepang, ada China masuk juga. Sama negara-negara lain sudah dicampur jadi satu, namanya itu Borgo. Jika dilihat dari fisik, tak ada yang bisa membedakan masyarakat Borgo dengan yang lain, walaupun mereka memiliki pencampuran gen dengan bangsa Eropa. Karena mereka yang ada di sini merupakan generasi kelima atau sesudahnya. Sudah agak tergeser atau agak berubah sih, tapi tetap ada. Oke. Tetap kelihatan bagaimana mereka itu cantik. Yang membedakan itu hidungnya memang nggak ada. Kalau orang Minahasa kadang hidungnya agak pesek ya. Tapi kalau memang perkawinan campur itu rata-rata hidungnya memang mancung-mancung. Dari situ Hidung mancung. Terus satu lagi itu rambutnya itu kalau asli Spanyol itu kriwil-kriwil. Dari anak-anak lahir itu rambutnya langsung kelihatan kriwil-kriwilnya. Keren itu sebenarnya. Oke. Tradisi persilangan hingga kini masih dilestarikan oleh masyarakat Borgo. Salah satunya para perempuan terbiasa dengan perawatan tubuh dari rambut, wajah, hingga kulit. Jadi ketika rambut itu dari masa kanak-kanak, orang itu kelapa yang sudah dicukur, itu kelapa itu tidak diremas atau dibikin apa saja, yang sudah dicukur langsung ditaruh di kepala anak-anak. Itu untuk menjaga biar rambutnya katanya banyak, hitam, lebat, dan lain sebagainya. Iya, dari dulu. Nah, kemudian kalaupun kelapa tidak ada, baru mereka mengambil minyak kelapa untuk dioleskan di rambut. Ya seperti itu, dari dulu seperti itu. Baru kalau soal kecantikan ya seperti biasa, wajah mereka selalu pakai yang katanya yang beras yang ditumbuk. Untuk ya, beras ditumbuk, setelah ditumbuk ya ditaruh di wajah biar. Masyarakat Borgo juga masih meneruskan nama marga atau nama keluarga untuk keturunannya seperti Haideman, Thomas, Tasya, Mateus, dan Lawrence. Selain itu, banyak bahasa Portugis yang diserap menjadi bahasa percakapan sehari-hari. Perkawinan campur pastinya akan diiringi juga persilangan budaya. Tak heran, masyarakat Borgo masih menjaga tradisi budaya warisan leluhur. Kalau budayanya masih ada dipertahankan sampai saat ini, seperti kalau ada tarian penyambutan tamu itu ada yang menari untuk penerimaan tamu, itu ada oleh putri-putri yang cantik. Mereka menari-nari terus sambil posisi salam untuk menyambut tamu. Ada lagi satu yang tari peperangan. Selain faktor genetik dan budaya yang membuat Manado terkenal dengan kecantikan perempuannya, daerah ini juga dikenal dengan masyarakatnya yang terbuka dan multikultural. Hal ini memungkinkan perempuan Manado terbiasa dengan interaksi antar budaya, memiliki kemampuan bersosialisasi yang baik, dan rasa percaya diri yang tinggi yang dapat membuat mereka lebih mudah berinteraksi dan menjalin hubungan dengan siapa saja, termasuk orang asing.